Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Haikal Zulhaj. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri dengan NIM 1202213383. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar atau proyek besar di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, yaitu membuat sebuah program. Program yang saya buat ini berjudul Random Password Generator. Apa itu Random Password Generator? Random Password Generator adalah sebuah program yang bisa menghasilkan password atau kata sandi secara praktis tanpa harus menyulitkan pengguna untuk memikirkan sebuah kata sandi yang mudah diingat atau kuat. Maka kita mulai saja dari awal. Yang pertama di sini saya mengimport dua library, yaitu library tkinter dan paperclip, dan dua modul. Yang pertama itu string, yang kedua adalah modul random. Lalu kita akan masuk ke fungsi yang dimana akan menghasilkan password nanti. Sebelum itu, mari kita run programnya terlebih dahulu. Nah, kurang lebih programnya terlihat seperti ini. Di sini ada variabel password underscore karakter. Variabel ini berisikan modul string.ascii_letters. ASCII_letters ini berupa huruf, baik huruf kapital ataupun huruf kecil, mulai dari A hingga Z. Lalu yang kedua ada string.digits. Digits ini berupa angka, mulai dari 0 sampai 9. Selanjutnya ada fungsi password underscore generator. Fungsi password generator ini berisikan yang pertama ada password underscore field.delete. Password underscore field.delete ini menetapkan kolom di sini agar supaya terlihat kosong sebelum kita isi. Lalu selanjutnya di sini ada length. Length di sini berupa panjang password yang kita inginkan nanti di sini. Kita menggunakan integer. Lalu di sini ada variabel karakter underscore input. Karakter underscore input ada di sini, ada di line 41. Lalu di sini berupa entry. Entry yaitu kolom di sini yang akan kita masukkan nanti. Lalu selanjutnya, setelah length, ada password yang akan dihasilkan. Password yang akan dihasilkan dari sini, variabel password underscore karakter, yaitu berupa huruf ditambah dengan digit atau angka. Di sini saya menggunakan random.choice. Random.choice ini nanti akan mengacak password yang didapatkan dari sini, dan password tidak ada yang sama karakternya dan semuanya acak dan tidak terrepeat. Lalu setelah itu di sini ada variabel password underscore karakternya nanti yang akan mengeluarkan passwordnya. Setelah itu di sini ada fungsi for loop. For loop di sini berguna untuk misalnya kita ingin memasukkan password, panjang password sebesar 12, lalu kita generate passwordnya. Nah, for loop di sini ini bisa mengulang-ulang password yang kita inginkan hingga password itu cocok. Maka kita akan terus-menerus mengklik generate di sini. Nah, maka password di sini akan terus muncul jika kita klik terus-menerus. Nah, disinilah kegunaan fungsi for loop ini. Lalu selanjutnya di sini ada password underscore field.insert. Nah, password underscore field.insert di sini akan menampilkan hasil password yang sudah kita masukkan, panjangnya kita ingin berapa kata sandi panjangnya. Lalu setelah itu di sini ada paperclip.copy. Paperclip di sini berfungsi untuk mengcopy, salin, lalu mentempel password yang ada di sini kemana saja yang kita inginkan untuk ditempel. Selanjutnya kita akan beralih ke GUI yang akan ditampilkan, yaitu di sini, di jendela window ini. Yang pertama saya menggunakan
variabel program sama dengan TK. Jadi apa ini TK? TK merupakan hasil dari import tkinter, library tkinter, dan TK ini berfungsi untuk memunculkan atau menampilkan jendela GUI di sini atau jendela window di sini. Lalu selanjutnya saya menambahkan program.title, yaitu untuk menambahkan judul. Judul programnya di sini adalah random password generator yang ada di sini. Lalu setelah itu ada program.config. Di config ini saya isi dengan path X, path Y, dan BG. Path X di sini berupa koordinat X, yaitu di sini. Lalu path Y, koordinat Y di sini. Dan background di sini yaitu warna dari background program ini yaitu warna hitam. Lalu setelah itu ada label underscore title. Label di sini merupakan judul dari program di dalam jendela ini, yaitu labelnya saya isi dengan teks. Teksnya itu random password generator. Lalu warna backgroundnya adalah hitam. Warna depan, warna foregroundnya adalah putih. Lalu fontnya adalah Arial, ukurannya 35, serta ditebalkan atau bold. Selanjutnya, label underscore title.grid di sini berisikan baris, kolom span, dan path Y di sini. Selanjutnya ada label underscore before underscore input. Di sini label before input berupa label yang berisikan teks what length of password do you want di sini. Nah, di sini labelnya saya isi kembali dengan teks. Teksnya adalah ini, what length of password do you want. Lalu warna backgroundnya adalah hitam, warna depan foregroundnya adalah putih. Lalu fontnya sama, Arial, ukurannya 18, serta ditebalkan atau bold. Selanjutnya, label before input kita grade kembali, yaitu barisnya 1, kolomnya 0. Sebelumnya mohon maaf, ada yang ingin saya ralat tadi di line 11 ini, yaitu password underscore field.delete. Password underscore field.delete ini bukan untuk mengosongkan kolom yang ini, tetapi berfungsi untuk mengosongkan kolom yang ini. Kolom yang ini akan kosong sebelum kita klik generate password, dan sebelum kita isi berapa panjang password yang kita inginkan, maka kolom yang ini akan tetap kosong sebelum kita klik generate passwordnya. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke character underscore input sama dengan entry. Nah, character underscore input di sini saya menggunakan class entry. Class entry ini berfungsi untuk memunculkan kolom atau menampilkan kolom yang ada di sini. Lalu saya beri warna backgroundnya dengan warna putih. Lalu selanjutnya setelah itu karakter underscore inputnya saya grid. Lalu berisi barisnya sama dengan 1, kolomnya sama dengan 1. Setelah itu karakter underscore input dot insert. Nah, dot insert di sini dimulai dari 0, yaitu ketika kolomnya masih kosong, sampai dengan tanda petik ini yang akan kita isi nanti di sini berapa. Lalu selanjutnya ada label underscore after underscore input sama dengan label. Nah, label di sini berupa menampilkan tulisan karakter yang ada di sini, yaitu teksnya sama dengan karakter, backgroundnya berwarna hitam, foreground atau warna depannya berupa putih, lalu fontnya Arial, ukurannya 18, serta bold atau ditebalkan. Lalu setelah itu variabelnya kita create kembali, barisnya sama dengan 1, kolomnya sama dengan 2. Selanjutnya, di sini ada variabel generate underscore password underscore button sama dengan button. Nah, di sini saya menggunakan class button untuk menampilkan tombol di sini atau memunculkan tombol di sini. Lalu setelah itu saya isi dengan teksnya, yaitu generate password dan copy to clipboard. Maksudnya di sini adalah setelah kita mengklik generate password, maka password yang dihasilkan di sini akan langsung tercopy dengan otomatis
Lalu kita bisa menempelkannya bebas di mana saja. Lalu setelah itu saya beri tombolnya dengan warna putih, height-nya atau tingginya 4, lalu lebarnya 40. Lalu setelah itu di sini ada comment. Comment di sini berfungsi untuk memanggil fungsi yang tadi kita buat di sini, supaya fungsi yang di sini menghasilkan password, dan password akan dimunculkan di kolom yang ini. Lalu setelah itu kita create kembali variabel generate underscore password underscore buttonnya, yaitu barisnya sama dengan 2, kolomnya sama dengan 0, kolom spannya sama dengan 3, pada X-nya 50, pada Y-nya 50. Selanjutnya di sini ada password underscore field. Password underscore field ini berupa kolom yang ada di sini. Saya menggunakan entry kembali untuk memunculkan kolom yang ada di sini. Setelah itu saya beri warna putih, fontnya Arial, lalu ukurannya 15, serta ditebalkan atau bold, dan lebar kolomnya adalah 50 dari sini ke sini. Lalu setelah itu password underscore field.grade-nya kita isi kembali, barisnya sama dengan 3, kolomnya sama dengan 0, kolom spannya sama dengan 3. Lalu yang terakhir di sini ada program.mainLoop. MainLoop ini berfungsi untuk mengeksekusi atau menjalankan GUI seperti di samping ini yang sedang kita saksikan. Nah, mainLoop ini merupakan fungsi untuk menjalankan atau memunculkan tampilan window GUI-nya seperti yang ada di sini. Itu adalah fungsi dari mainLoop. MainLoop itu kita import dari tkinter, library tkinter di sini, dan setelah itu kita jalankan, maka akan muncul tampilan GUI atau tampilan window seperti ini. Saya rasa cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian kode, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar dan saya juga masih jauh dari kata sempurna. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.